Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai fikih ibadah yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Ustadz Agung Cahyadi LCMA Hafizahullah taala. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan sampai di sholat taubat. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ke perihal sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Untuk menyikat waktu, tafadhol Ustaz, kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain insya Allah akan bergabung menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sarra ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali lagi Allah berkenan dan memudahkan kita untuk bisa bertemu lewat media Zoom kita malam hari ini untuk melanjutkan kajian fikih ibadah kita yang tentunya harapan kita Allah berkenan untuk meridhoi dan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita akan melanjutkan tentang tema sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud sahwi itu artinya lupa. Sahwi artinya lupa. Nah, sujud sendiri adalah satu amal ibadah yang bernilai sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi pernah menjelaskan tentang fadilah sujud itu, baik di sholat atau luar sujud atau luar sholat. Nabi mengatakan misalnya dalam sebuah hadisnya ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini seorang hamba sahaya yang dimerdekakan Nabi SAW. Maka dikatakan maula Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, dullani bi amalin yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amal yang akan bisa menjadikan aku masuk surga, memasukkan aku surga. Maka dia mengatakan, alaika bikaturi sujud. Perbanyaklah sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajatan. Karena juga engkau tidak satu kali pun sujud kepada Allah illa rafa'akallahu biya darajatan. Kalau dengan satu sujud itu Allah akan mengangkat derajat kalian. Wa hutta anka bihautan, dan Allah akan menghapus satu dosa dari kamu. Satu kali sujud saja. Ada lagi seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat ini sering ikut Nabi. Nah, suatu saat Nabi pernah mengatakan kepada beliau, sal ya Robi'ah, minta saja kamu. Nah, beliau ketika Nabi masuk rumah, beliau menunggu di depan rumahnya. Lalu, sal, minta aja. Maka sahabat mengatakan, as'aluka murafaqataka bil jannah. Ya Nabi, aku memohon engkau agar engkau doakan aku bisa menamaimu di surga. Maka Nabi mengatakan, minta yang lain, jangan itu. Nah, sahabat ngotot namanya, beladalik, itu saja Rasulullah. Maka ketika sahabat minta itu, Nabi mengatakan,
Fa'inni ala nafsika bikatri sujud. Kalau begitu tolonglah aku dengan apa? Memperbanyak sujud. Sujud ini adalah sekali lagi amal yang luar biasa. Maka dikatakan saat sujud itu orang sangat merendahkan doa Allah yang karenanya itu momentum yang doa kita terkabul. Bahkan dikatakan oleh Nabi, akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fahuwa sajidun fa qaminun aistajabal. Posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah saat hamba sujud, maka itu sangat dekat untuk dikabulkan doa-doanya. Nah, sujud sahwi, kalau kita sujud sahwi itu ada sujud yang disyariatkan karena kita lupa dalam sholat. Nah, hadisnya yang sebutan ini dasar yang melandasi itu diantaranya sabda Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihim", kalau seorang dari kalian lupa dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, dia ragu-ragu nih berapa rakaat yang sudah dikerjakan, salatan amarbaan, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka Nabi mengatakan fal yatraqis syakka, hilangkan keraguannya, wal yabni ala masdar, hendaknya menetapkan pada keyakinannya. Kalau 3 4 yang ragu berapa? 4-nya berarti, 3-nya enggak. 2 3 berarti yang ragu berapa? 3-nya 2 tidak. Maka Nabi kalau ragu 3 4 maka tinggalkan keraguannya 4-nya berarti, maka pastikan 3. Berarti nambah lagi rakaat. Tapi kemudian Nabi mengatakan tsumma yasjudu sajdatan qabla aisalma, tapi kemudian nanti sebelum salam sujud 2 kali. Ini dasar yang dijadikan alasan perintah untuk sujud sahwi ini. Nah, hukumnya apa sujud sahwi ini? Nah, maksudnya apa? Manfaatnya apa? Dikatakan oleh jabrus sholat, menyempurnakan sholat yang nggak sah menjadi sah, yang nggak sempurna menjadi sempurna. Itu jabrus sholat fungsinya. Jadi kalau misalnya kita sholat zuhur kok 3 rakaat, kalau kita salam nggak tambahi itu batal. Tapi dengan tambah sujud sahwi jadi. Atau kita sholat zuhur 5 rakaat, itu nggak sah. Tapi kalau kemudian diingatkan langsung kita sujud sahwi maka menjadi sempurna kembali. Itu fungsi sujud sahwi. Nah, hukumnya itu menurut Abu Hanifah wajib. Abu Hanifah itu sering ya menyimpulkan hukum yang dia adalah yang amal-amal yang diperintahkan Nabi karena wajib. Coba sholat safar itu kalau qashar wajib. Ya, itu Abu Hanifah termasuk ini. Nah, Malikiyah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Syafi'iyah dia sunnah biasa. Nah, yang rinci itu adalah Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Rinci sekali. Ada yang bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah saja. Kapan menjadi wajib? Syafi'i kalau sebab-sebab berikut ini. Pertama, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, contohnya sholat 5 rakaat duhur ya, batal, maka wajib dia untuk sujud sahwi. Kalau enggak batal dia. Atau dia meninggalkan ruku. Ya, ruku ya misalnya berdiri Fatihah langsung sujud. Kalau ingat enggak mengulangi dia batal. Tapi nanti kalau mengulangi sujud sahwi. Nah, kalau enggak batal, kalau dilanjutkan batal sujud sahwi. Berikutnya karena meninggalkan wajib sholat. Contohnya pada rakaat pertama kedua nggak baca ayat, Fatihah saja ruku. Itu wajib itu. Wajib itu memang nggak batalkan tapi nggak sempurna. Akan sempurna kalau dia membaca, kalau nggak lupa, maka sempurnanya nanti dengan sujud sahwi. Atau dia sholat duhur, asar atau isya atau maghrib nggak tahiyat awal. Nah, kalau dia meneruskan saja sah sholatnya tapi nggak sempurna. Akan sempurna kalau dia sujud sahwi. Yang ketiga karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat tadi sudah hadis nanti. Sholat duhur kok 3 4 3 4. Dan ini termasuk dalam salat sunnah ya. Kadang-kadang kita sholat lail itu ini tapi 3 rakaat sudah 3 atau masih 2 kadang. Nah, itu sunnah juga sujud sahwi. Dan ini perintah untuk sujud sahwi itu baik dalam salat wajib dan juga salat sunnah. Karena fungsinya menyempurnakan sholat. Nah, kemudian hukum sujud sahwi menjadi sunnah saja menurut Imam Ahmad. Kapan? Jika membaca dzikir wajib bukan di tempatnya. Misalnya kita saat rukuk bacanya subhan rabbil a'la. Itu kan dzikir sujud itu. Batal enggak batal. Tapi dia akan mengurangi nilainya. Maka dia sunnahnya sujud sahwi agar tersempurna kembali. Atau kita
tadi yang lanjutkan ya, mubah menjadi ubah. Kapan mubah itu? Ketika kita meninggalkan sunnah sholat. Orang tuh nggak melaksanakan sunnah kan sah-sah saja. Misalnya takbiratul ihram kita ngangkat tangan, nggak apa-apa kok. Tapi kalau kita ngangkat tangan maka dapat sunnah. Nah sunnah itu fungsinya besar. Ini tentang hukum sujud sahwi menurut Imam Ahmad. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah saja. Nah, yang menyebabkan kita harus sujud sahwi apa? Nah, banyak ya. Di antaranya ada tambahan misalnya ya seperti tadi ya, tambahan itu contohnya tadi kita sholat maghrib 4 rakaat. Nah, tambahan berarti. Atau tambahan kita dalam sujud kita membaca tapi doa-doa yang bukan doa sujud. Yang itu mestinya doa di momen tertentu, udah rukuk misalnya. Tambahan berarti. Atau ada pengurangan. Ya, tadi melakukan tambahan atau ada pengurangan. Contohnya seperti sholat duhur 3 rakaat saja. Atau kita mendengarkan wajib tadi, nggak tasahud, nggak baca ayat. Atau mendengarkan sunnah tadi, nggak angkat tangan, nggak baca zikir saat kita rukuk. Zikir rukuk itu kan bukan wajib ya, sebagian sunnahnya. Jadi wajibnya itu 1 sampai 1, tapi tambahannya sunnah. Nah, kalau kita 1 saja sudah menggugurkan itu sudah wajib, sudah sah kita. Tapi kalau kita tambah berikutnya akan menjadi sunnah. Nah, kemudian adanya keraguan tadi sebabnya. Ini sebab-sebab yang karenanya kita sujud sahwi. Caranya bagaimana? Dan waktunya kapan? Caranya sujudnya 2 kali. Dan bisa dilakukan sebelum sujud atau setelah sujud, bahkan setelah bicara. Jadi tadi di hadis yang kita baca di awal itu sebelum sujud. Banyak sujud sajen qabla yusalima, hendaknya sujud 2 kali sebelum salam. Tapi pernah Nabi sujud sahwi setelah sholat, setelah salam. Bahkan setelah berbicara. Itu kasus dalam riwayat Bukhari Muslim ya. Itu ada suatu saat Nabi pernah sholat duhur. Dikatakan juga asar. Itu pernah hanya sholat 2 rakaat saja. Ada Abu Bakar, ada Umar, tapi nggak berbicara. Tapi ada seorang sahabat Abdul Yadaini namanya. Sahabat nih. Langsung tanya, ya Rasulullah, aku siratus sholat. Apakah kita kosar sholat kita? Sholat rakaat ini, engkau sholat duhur 2 rakaat Nabi. Maka Nabi nggak langsung mengiyakan, tapi Nabi tanya kepada jamaahnya, apakah benar yang dikatakan oleh beliau? Sahabat benar, maka langsung berdiri, takbir berdiri. Nambah 2 rakaat, kemudian sudah sahwi sebelum salam. Atau setelah salam misalnya kita tadi sholat duhur 5 rakaat, diingatkan, oh Anda kok 5 rakaat, itu sahwi. Nah, ini ada ketentuannya. Jika kita ada kesalahan, kekurangan atau kelebihan, itu diingatkan di majelisnya langsung ditambah, nggak perlu membatalkan. Contohnya kita sholat duhur 3 rakaat, langsung salam. Kalau ada yang mengingatkan, oh Anda kok duhur 3 rakaat? Oh, benar. Nah kalau kita langsung tambah, itu nggak perlu. Kalau kita berdiri nambah 1 rakaat nggak perlu ulang dari awal. Tapi kalau kita keluar dari masjid atau kita rumah di WA teman kita, oh Anda tadi sholat duhur 3 rakaat loh, maka harus ulang awal. Jadi kalau dalam majelis itu cukup menambah tanpa mengulang dari awal. Tapi susah Tapi kalau di luar masjid itu harus mengulang dari awal. Jadi majelis itu menentukan hukum ya. Contohnya orang jual beli ya. Itu kalau di majelis bisa membatalkan di sewaktu-waktu. Misalnya ada proses akad jual beli, kemudian sudah selesai ini sepakat, itu kalau di masjid, nggak ada hadiah, boleh. Batalkan boleh. Nabi mengatakan, al-bayyanu bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 penjual itu boleh saling membatalkan kalau belum berpisah. Majelis sama dari sholat juga begitu. Kalau kasaran dari majelis nggak perlu diulang dari awal. Itu sujud sahwi. Dan caranya sekali lagi 2 kali sujud, boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Kalau ingat sebelum salam, kalau ingat setelah salam. Nah ini doanya apa? Doa sujud biasa. Ya itu doa yang wajibnya kan subhanallah a'la itu. Tambah lain apa? Boleh.
tambah lagi dengan doa-doa kita karena saat sujud itu saat kita mustajab doa kita. Maka tambah doa nggak masalah. Tapi doa wajibnya nggak boleh ditinggalkan, ya subhana rabbil a'lanya. Itu sujud sahwi. Berikutnya ada sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu adalah sujud yang diperintahkan ketika baca Quran. Yaitu di Quran kita itu ada yang disepakati 10, yang diperintahkan ada 15. Ada 5 yang diperbedakan. Di mana kita disuruh untuk sujud tilawah. Kalau Quran kita biasanya ada garisnya bawahnya, di akhir ayat nanti ada gambar semacam kubah. Di situ kita nanti sujud saja. Wasjud waqtarib a'la itu. Nah, itu kan ada barisnya di bawahnya, kemudian waqtaribnya langsung ada tanda. Nah, itu di situ kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Hukumnya sama ya, ada perbedaan antara wajib dan sunnah. Nah, yang diperintahkan siapa? Yang diperintahkan yang membaca dan sengaja mendengarkan. Mustami namanya. Jadi yang membaca dan mustami itu juga mendengarkan, kita tasmi ya itu. Tapi kalau asami nggak sengaja mendengarkan lewat sahwi, maka kita boleh ikut. Tapi yang diperintahkan itu yang korek dan mustami, yang baca langsung dan sengaja mendengarkan. Landasan syar'inya perintah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diberikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakra'u alaina al-Quran ala alaina surata fa yakra'u sajdata fa yasjudu wa nasjudu ma'ahum. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim itu dijelaskan Nabi itu pernah membaca Al-Quran, kemudian baca surat sajadah, ayat sajadah, kemudian beliau sujud dan kami pun yang mendengarkan juga ikut sujud sepertinya. Ini fadilahnya besar nih ya. Nah, di samping tadi yang disebutkan, fadilahnya menghapus dosa, mengangkat derajat, ada lebih khusus lagi untuk sujud tilawah, yaitu setan itu lari. Terbakar dia, menangis dia, bahkan mendoakan kita juga. Hadisnya Muslim ini dikatakan, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Kalau ada seorang Muslim, hamba Allah membaca sajdah, fasajada, dan kemudian langsung sujud, maka iktahilah syaitan yabki. Maka syaitan menyendiri dan menangis dia. Dan mengatakan lagi, wailah, celaka ini, umira bisujud, fasajada, falal jannah. Dia disuruh Allah sujud dan sujud dia, maka baginya surga. Doakan malah. Dan kemudian lanjutkan, wa umir tu bisujud, fa'asa itu, fariyanar. Dan aku disuruh sujud, aku tapi abe menolak, dan bagiku adalah neraka. Sekali fadilah ini luar biasa ya. Di samping tadi disebutkan dia menjadi sarana yang memudahkan masuk surga, menghapus dosa, mengangkat derajat, dan di samping itu yaitu dapat doanya setan kita. Nah itu, nah hukumnya apa tadi sama? Ada yang mengatakan wajib, Abu Hanifah, dan juga jumhur malah sunnah saja. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan satu sujud saja. Bukan dua, satu sujud saja. Yang dibaca juga sama doa sujud. Cuman untuk doanya ini ada tambahan doa yang dikatakan oleh Aisyah, tapi ini hadisnya memang ada perbedaan ulama tentang kualitasnya ya. Kalau tentang subhanallahnya sepakat. Tapi ini ada tambahan, yaitu apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis ini memang diperbedakan ya antar ulama hadis tentang kesahihannya. Tapi artinya mengatakan dia hasan. Nah, karena harus dibaca pun nggak masalah. Nah ini doa sujud dan caranya. Kemudian yang terakhir sujud syukur. Syukur itu adalah sujud yang diperintahkan. Saya mungkin nambahan. Bagaimana kalau kita sedang baca Quran, tapi sedang berkendara, atau berdiri atau jalan, kita mungkin mengulang hafalan kita lewat jalan. Ada sujud tilawah. Maka gimana cara? Dengan memberikan isyarat. Ya, saya seperti orang yang nggak mungkin ada halangan nggak bisa duduk, nah, itu bisa syaratnya dengan kepalanya dan baca itu. Itu para ulama sepakat bahwa itu cara untuk sujudnya bagi mereka yang mungkin nggak mungkin untuk sujud karena naik kendaraan atau sedang berjalan. Nah.
Itu tentang caranya. Nah, berikutnya adalah sujud syukur. Ya, sujud yang diperintahkan karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Jadi dikatakan innan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bi kharra sajidan. Nabi itu kalau datang kepadanya berita gembira, maka langsung turun untuk sujud. Nah, caranya ini satu kali sujud dan doanya sama. Doa sujud biasa. Nah, sekarang aturannya dari 3 sujud ini yang berkaitan dengan sholat hanya satu, sujud sahwi saja. Syukur dan tilawah nggak ada kaitan dengan sholat kecuali saat kita baca dalam sholat. Jadi kalau dalam sholat kita baca doa ayat saja juga sunnah untuk sujud juga, tapi yaitu yaitu sholat yang dijaharkan. Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, tapi sholat duhur, sholat asar atau sholat maghrib rekat ketika dibaca misalnya, maka kalau enggak sunnah yang dijaharkan saja. Dan Nabi itu setiap Jumat pagi subuhnya yang dibaca itu yaitu setelah Al-Fatihah yaitu surat Sajdah yang pertama itu ada susah. Kemudian yang rakaat kedua biasanya surat Al-Insan. Nah, sekali lagi ini dari 3 sujud ini yang berkaitan dengan sholat hanya sujud sahwi. Karena itu yang terikat dengan kewajibannya untuk bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat hanya sujud sahwi saja. Untuk tilawah, untuk syukur, para ulama mengatakan tidak harus untuk menutup aurat, bersuci atau menghadap kiblat. Maka itu kita sering mendapatkan ya menemukan misalnya teman-teman kita, saudara kita yang mungkin muslim ya saat sepak bola itu masukkan gol langsung sujud, enggak masalah juga. Jadi sekali sama kalau kita misalnya sedang baca Quran, sedang enggak punya wudhu, itu kan boleh kita baca Quran tanpa wudhu. Maka langsung sujud tanpa wudhu lagi. Tapi sekali lagi kalau wudhu lebih baik. Menutup aurat lebih baik. Karena kita baca Quran itu kan etikanya dengan menutup aurat. Nah, tapi kalau enggak, itu pun boleh. Cuman kalau kita menutup aurat lebih baik. Nah, maka itu kalau kita sedang baca Quran atau ibu-ibu yang sedang baca Quran sedang enggak menutup aurat di rumahnya, maka sujud tilawah maka langsung sujud saja tanpa harus menutup aurat ketika melewati ayat sajdah. Tapi sekali kalau menutup aurat, wudhu tentunya akan lebih baik. Tapi itu nggak wajib. Yang wajib hanya sujud sahwi saja, karena kaitan dengan sholat langsung. Nah itu Bapak Ibu sekalian tentang 3 macam sujud yang disyariatkan dalam Islam. Nah, kita lanjutkan dulu ya, yaitu sholat safar. Disebutkan, ini qashar dan jamak. Jadi qashar itu artinya qashar itu memendekkan ya. Cuman sholat yang bisa dipendekkan hanya 4 rakaat saja. Duhur, asar, isya jadi 2 rakaat. Maghrib, subuh nggak bisa dikosor. Kalau jamak menggabungkan 2 sholat menjadi di satu waktu. Yang bisa dikumpulkan hanya duhur, asar, dan maghrib, isya. Subuh nggak bisa dijamak. Jadi subuh itu nggak bisa dikosor, nggak bisa dijamak juga. Yang duhur, asar bisa dijamak sekali dikosor. Maghrib, isya satunya bisa dijamak, kosor, tapi bisa dijamak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, qashar sholat. Ini syariat qashar sholat itu sebenarnya pertama kali dalam peperangan dulu. Yang disebutkan dalam surat An-Nisa ya, 101 ya. Kata wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian darabtum berarti bepergian di bumi ini, enggak disebutkan jaraknya berapa, enggak disebutnya. Maka tidak mengapa kalian untuk mengqashar salat kalian kalau kalian takut firahnya orang kafir. Ini ada dalam perangan memang pertama kali diperintahkan untuk qashar. Nah, maka ketika sudah enggak lagi ada perang, itu Umar pernah tanya kepada Nabi, yang kemudian ditanyakan oleh sahabat berikutnya juga kepada Umar. Pertanyaan itu. Jadi namanya bertanya itu Ya'la bin Umayyah. Bertanya kepada Umar, ya Umar, ma lana naksuru waqad aminna. Ya Umar,
Kenapa kita masih mengqashar padahal kita sudah aman? Bukan ayat yang maka Umar mengatakan, saat itu Nabi SAW, maqal, aku bertanya kepada Nabi tentang itu, dan Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqat. Itu sedekah Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka terima saja sedekah itu. Sehingga apa? Setelah itu tetap diperintahkan qashar itu, meskipun nggak ada perangan. Nah, bahkan tidak ada satu riwayat pun dalam safaran yang Nabi nggak mau qashar. Nabi qashar mesti qashar. Nggak pernah, kalau Jumatan nggak Jumatan, tapi qashar jamak dengan duhur. Nggak pernah Nabi itu nggak mengqashar sholat dalam safarnya. Maka itu Abu Hanifah mengatakan wajib. Karena apa? Nabi nggak pernah meninggalkan qashar itu. Itu qashar. Nah, sekarang yang pertanyaan adalah hukumnya apa? Hukumnya qashar itu ada Hanafiyah wajib tadi. Karena apa? Nabi nggak pernah meninggalkan qashar dalam safarnya, nggak pernah. Tapi kalau jamak kadang-kadang nggak jamak, kadang-kadang jamak. Nah, Al-Malikiyah sunnah ma'akadah. Kenapa sunnah ma'akadah? Karena Nabi mengatakan itu sedekah saja kok. Ma'akadah tekankan karena Nabi senantiasa mengerjakan. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan itu rukhsah, keringanan. Karena itu pilihan artinya sesuai dengan kondisi kita. Kondisional sifatnya. Karena rukhsah itu pilihan saja. Maka kalau lebih baik kondisinya lebih baik nggak jamak. Contohnya kita safar, kemudian ada masjid kita bergabung. Kalau kita nanti sendiri nanti nggak bisa jamaahnya, lebih baik kita sempurna saja ikut imamnya sehingga kita dapat fadilah jamaahnya. Kondisional sifatnya. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni ilahtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Nabi itu ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan memilih yang paling kondusif baginya selama pilihan itu boleh. Nah, kalau usaha itu pilihan yang boleh, maka kita boleh memilih sesuai kondisi masing-masing. Nah, itu tentang yang dipertanyaan adalah berapa jarak safar yang karenanya kita boleh mengqashar salat itu. Lagi sini sekali lagi tidak ada satupun hadis yang secara eksplisit menjelaskan itu. Ayat pun hanya mengatakan idza darabtum fil ardi, kalau bepergian di bumi ini. Karena itu ada perbedaan ulama dengan sangat banyak sekali. Nah, di sini disebutkan ada 3 saja di sini. Hanafiyah mengatakan perjalanan, Hanafiyah termasuk ada tabi'in, Imam Tsauri, Asy-Sya'bi mengatakan perjalanan yang karena berkosa ada perjalanan 3 hari 3 malam. Kalau diukur kurang lebih konvermennya kurang lebih 98 kilometer. Itu menurut Abu Hanifah atau Hanafiyah termasuk tabi'in namanya. Itu hadisnya ya, tidak dibolehkan bagi seorang wanita, itu dikiaskan ya, dikiaskan la tusa fil mar'atu fauqa salat min ghairi mahram. Wanita tidak boleh pergi di atas 3 hari kecuali dengan mahramnya. Nah, ini kiasnya ke situ Abu Hanifah rupanya. Namanya jumhur ulama 4 burut. Atau kurang lebih kalau converge dengan kilometernya 65 km. Kalau dikatakan oleh Syafi'iyah, perjalanan ditempuh dengan naik onta 2 hari 2 malam. Ukuran kilometernya 80 km. Itu jumhur. Tapi pendapat jumhur mayoritas ulama itu dan juga pendapat Hanafiyah dan Imam Tsauri, Imam Sya'bi dibantah oleh Ibnu Qudamah bahwa penetapan ulama itu tidak berdasar. Karena itu ketika tidak ada satu hukum, misalnya ketika tidak ada dasar hukumnya, Quran yang enggak ada, sunnah yang ada, maka sumber hukum yang menjadi acuan adalah namanya al-urf, kebiasaan, tradisi. Kalau di pondok dulu kita ada dibedakan, kalau Jawanya itu metu apa lungo. Lungo itu bepergian, berarti itu safar. Kalau metu, nah, contohnya saya misalnya di Sidoarjo, kok ke Surabaya, ya nggak katakan pergi itu, namanya metu saja itu. Nah, itu ukurannya. Itu menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ukurannya adalah urf, apakah keberikan kita itu kalau masyarakat mengatakan safar atau
hanya sekedar metu saja. Nah ini karena perbedaan itulah maka kemudian kita tidak bisa memastikan berapa jumlah karena memang nggak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya secara tegas menjelaskan jarak safar itu. Nah, kalau saya mengikuti yang tadi karena safar yang boleh kita qashar juga safar yang boleh kita puasa ya berarti kan panjang dong. Masa sih kita misalnya rumah saya di Sidoarjo ke Surabaya itu kita kelihatan safar sehingga nggak puasa juga. Ramadan safar yang jauh minimal. Nah itu tentang jarak ya. Berikutnya kapan boleh kita mulai qashar salat itu? Sepakat ulama kita qashar itu bolehnya setelah kita keluar dari kampung kita. Di kampung kita nggak boleh. Misalnya kita mau ke Jakarta, ya, saya misalnya di Sidoarjo ini atau di Waru misalnya jam-jam, saya nggak boleh qashar di rumah kita, rumah saya. Tapi kalau sudah keluar ke bandara nanti, nah kita baru boleh di bandara melakukan qashar. Setelah keluar dari kampung. Jadi katakan Nabi itu kalau ke Mekah, qasharnya dilakukan di Dzul Hulaifah. Kurang lebih 6 farsah itu, 3 farsah. Jadi Nabi itu kalau ke Mekah, maka beliau mengqasharnya bukan di Mekahnya, bukan di Madinahnya. Ke Mekah dari Madinah beliau enggak, tapi ketika keluar di Dzul Hulaifah yang disebut dengan berali itu kurang lebih 3 farsah. Itu sepakat ya ulama kita qashar nggak boleh dilakukan di kampung kita sendiri. Nah, kemudian kapankah seorang musafir itu berstatus menjadi mukim? Artinya berapa lama kita tinggal di tempat safar itu sehingga kita masih boleh untuk mengqashar? Ini juga sama. Tidak ada ketentuan syar'inya. Secara tegas menjelaskan tentang berapa lamanya kita tinggal di suatu kampung sehingga kita berubah statusnya dari musafir menjadi mukim. Enggak ada. Cuman karena enggak ada maka ada perbedaan ulama kita. Hanafiyah mengatakan bagi yang berniat tinggal di tempat safarnya itu 15 hari berarti dia mukim. Misalnya saya di Surabaya ini ke Jakarta ini. Kalau niat saya di Jakarta 15 hari, maka berarti sampai Jakarta sudah mukim itu. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi kalau niat kita hanya 14 hari saja, maka selama kita di sana itu boleh kita untuk mengqashar. Tapi ada catatan kecuali menunggu satu urusan. Gini contohnya. Ini menurut Hanafiyah dulu. Jadi kalau menurut Hanafiyah kalau seorang tuh misalnya saya di Surabaya ingin ke Jakarta, niat Jakarta itu nggak sampai 15 hari. 10 hari lah niat saya. Tapi ternyata urusan memanjang, sebulan pun boleh. Karena mungkin kita kan kalau misalnya ngurus di kantor lah mungkin. Nggak selesai mungkin paspor, ngurus apa, kiraan asumsi kita 14 hari selesai. Tapi ternyata memanjang sampai sebulan, 2 bulan. Selama menunggu itu boleh. Karena niat awalnya bukan lama itu. Itu menurut Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, yaitu hanya 4 hari saja. Sehingga ketika seorang itu ingin safar, sudah niat tinggal di tempat selama 4 hari, berarti sampai tempat safarnya dia sudah mukim. Nggak boleh lagi qashar. Di perjalanan dia safar. Catatannya kecuali untuk menunggu sebuah urusan. Sama. Jadi misalnya menurut mayoritas ulama ini, kalau kita misalnya mau ke Jakarta, niat kita hanya 3 hari saja, selesai 3 hari. Tapi ternyata memanjang urusannya itu. Kebutuhan enggak selesai. Selama menunggu itu sebulan pun 2 bulan boleh mengqashar. Itu Hanafiyah. Nah pendapat ini juga sekali dibantah oleh Ibnu Munzir. Jadi beliau mengatakan enggak ada ketentuan syar'i untuk itu kok. Untuk itu seorang musafir diperkenankan untuk mengqashar sholat selama dia tidak niat untuk mukim di tempat itu. Kenapa? Ada beberapa riwayat yang sahih yang menjelaskan itu. Nabi Rasulullah itu ketika Fathu Makkah ya, tahun 8 Hijrah itu, beliau ke Makkah kan. Itu berapa namanya? 19 hari. Qashar terus beliau. Nah, lebih 15 hari ini. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau itu pernah berdakwah ke Azerbaijan. Itu negara Soviet waktu itu. Azerbaijan. Nah, beliau itu 6 bulan di sana. Mengqashar terus selama 6 bulan. Nah, dikatakan oleh pendapat ini karena niat beliau enggak lama dulunya.
Kalau menurut Abu, tapi karena urusan memanjang itu menurut Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i. Beliau nggak lama, tapi selama dakwah di sana membutuhkan. Objek dakwah membutuhkan, maka selama menunggu itu boleh. Nah ini sekali perbedaan ulama kita. Tapi menurut saya juga memang kalau urufnya kan, masa sih kalau kita punya anak misalnya kuliah di luar kota, di luar negeri misalnya, kita di Bandung, di ITB, kita Surabaya, anak di ITB. Masa sih selama kuliah 6 tahun atau 4 tahun kita kosor terus, berarti nggak puasa Ramadan terus? Menurut saya tidak juga. Artinya uruf menentukan. Uruf dia menentukan. Karena nggak ada perbedaan pendapat. Perbedaannya karena memang nggak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menetapkan tentang hal itu. Nah, berarti ada keleluasaan ini. Keleluasaan untuk masyarakat untuk memilih salah satu pendapat dari ulama ini. Karena katakanlah tadi Aisyah tadi mengatakan Rasul itu ketika ada pilihan memilih yang kondusif baginya. Karena perbedaan itu ada antar ulama, itu perbedaan yang bolehkan untuk memilih. Kita misalnya kalau ke Jakarta Ramadan, itu kan boleh kita nggak puasa. Lebih baik mana? Perbedaan ini. Imam Syafi'i lebih baik puasa. Imam Ahmad lebih baik nggak puasa. Karena merusak ini ada, Allah suka kalau kita merusak. Nah ini kata kalau menurut panduan Aisyah tadi sesuai kondisi. Kalau kita ke Jakarta misalnya naik pesawat, nah, akan lebih puasa. Apalagi ada bayangan kalau kita nggak puasa nanti menggantinya berat nanti. Tapi kalau kita ke Jakarta nggak dapat pesawat, bis pun nggak ber-AC, puas sekali, tentu kalau puasa juga akan menyiksa juga. Maka lebih baik. Maka sekali lagi pilihan-pilihan ini ada tergantung kondisi masing-masing, dan itu pilihan yang boleh karena ulama istihad itu adalah ada dasar tentunya keilmuan mereka, bukan sekedar hawa nafsu saja. Nah, berikutnya ada bermakmumnya seorang musafir kepada yang mukim dan sebaliknya. Bolehkah ketika kita safar bermakmum kepada mukim, atau sebaliknya kita yang safar jadi imamnya? Boleh dua-duanya. Dengan ketentuannya, kalau yang imamnya itu adalah mukim sempurna, berarti maka musafir harus ikut sempurna. Nggak boleh motong. Karena kaidahnya, betulnya jumlah rakaat makmum itu nggak boleh lebih sedikit daripada jumlah rakaat imamnya. Nah, nanti kalau kita motong kapan? Imam tasyahud awal kita motong atau kita nunggu? Enggak. Jadi sekali lagi kalau yang imam itu mukim, maka musafirnya yang jadi makmum harus sempurna. Tapi kalau imamnya itu musafir, maka yang mukim menambah. Nabi itu pada tahun 8 Hijrah ketika Fatku Makkah, beliau di Makkah itu imam terus tentunya. Nah, tapi beliau mengatakan kepada penduduk Makkah yang jadi jamaahnya, inna ya ahla Makkah, kata inna kaum sufrin, ya penduduk Makkah kami safar loh ya. Maka kalau salam kalian nambah kekurangan kalian. Itu ketentuannya. Jadi bolehnya boleh, tapi ada ketentuannya. Kalau imamnya ada mukim, maka makmumnya harus sempurna. Kalau imamnya musafir, maka makmumnya yang mukim harus menambah 2 rakaat. Nah, itu tentang qashar. Nah, berikutnya adalah menjamak sholat. Menjamak itu menggabungkan tadi. Ini menurut mayoritas tentu diperkenankan ya. Cuman bedanya dengan qashar apa? Dalam alasan syar'inya. Kalau qashar hanya safar saja, syarat safar nggak boleh. Karena sakit, karena nggak boleh. Kalau jamak banyak alasannya yang karena kita boleh. Pertama ada karena tadi safar tentu. Yang kedua adalah maka orang safar itu boleh memilih ya, boleh jamak sekali qashar atau jamak saja tanpa qashar. Nabi itu kalau safar qasharnya terus, tapi kadang-kadang nggak jamak. Contohnya, Nabi saat haji, dengan safar itu, tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, beliau di Mina. Itu beliau qashar saja tanpa jamak. Duhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Tapi ketika beliau tanggal 9-nya wukuf Arafah, langsung jamak qashar sekaligus. Sehingga Nabi itu kalau jamak kadang-kadang milih dipakai, kalau qashar senantiasa qashar beliau dalam safarnya. Nah, berikutnya adalah itu alasan pertama yang karena boleh menjamak adalah safar. Yang kedua ada hujan, becek, banjir.
itu boleh. Ini masyakoh. Nabi ketika hujan juga bahkan hujan itu Nabi boleh laki-laki bisa sholat di rumahnya, di rumahnya. Kemudian berikutnya ketika haji di Muzdalifah atau Arafah, meskipun belum Mekah, boleh. Kemudian berikutnya masyakoh itu kesulitan ya, kesulitan. Maka contohnya macet. Kita maksudnya naik kendaraan macet tiba-tiba belum sholat duhur nih, nah, jamaah dengan asar nanti. Atau karena sakit. Itu boleh. Jadi sakit kita nggak bisa apa-apa berbaring saja jamak langsung. Sepakat ulama boleh. Atau yang lainnya macam-macam. Contohnya begini, seorang wanita misalnya bepergian, misalnya rumahnya Surabaya, dia ke Malang. Dari Malang Bata Asar ini. Nah, sampai Surabaya di tengah jalan maghrib. Maka dia mengatakan, oh saya kalau jamak di rumah saja lah, jamak takhir. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Jamak itu kalau takhir nggak boleh di rumah kalau karena safar. Kenapa? Alasan jamaknya apa? Kan safar. Orang rumah kan nggak ini alasan lagi. Orang itu kalau misalnya bepergian, kok pulang sampai rumah sudah nggak safar lagi, maka nggak boleh lagi jamak di rumah karena alasan nggak ada. Tapi kalau rumah sakoh boleh. Contohnya ibu ini nggak aman ini kalau mampir di bandara nggak aman, di terminal nggak aman, anaknya mungkin rewel terus bahkan pipis, maka ini karena mas sakohnya bukan karena safarnya. Karena safarnya nggak boleh jamak di rumah, safar itu nggak boleh karena alasannya sudah hilang. Ya, itu masakoh namanya. Nah, masakoh yang dimaksud di sini yang karena kita boleh untuk menjamak tadi, yaitu alasan menjadi alasan cara itu adalah masakoh yang membuat keadaan Allah yang menentukan, bukan yang kita rekayasa. Maka apa namanya itu menjamak dengan karena alasan rias pengantin nggak boleh. Dengan misalnya dengan apa namanya rapat yuk kita jamak aja loh, nggak boleh. Itu ada masakoh yang karena membuat keadaan hujan, banjir atau sakit, macet di jalan tadi itu boleh. Itu masakoh memang yang membuat keadaan, bukan kita yang merekayasa. Nah, jamak itu ada dua macam ya, ada jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim itu artinya jamak dilakukan di waktu pertama, duhur asar di waktu duhur, maghrib isya di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim, waktu awal. Kalau takhir di waktu akhir, duhur asar di waktu asarnya, maghrib isya di waktu isyanya. Nah, untuk jamak takdim syaratnya pertama tentunya niat itu, kedua tertib. Nggak boleh jamak takdim itu dengan nggak bertertib. Duhur dulu baru asar, maghrib nggak boleh asar dulu baru. Kemudian berkesinambungan. Artinya nggak ada waktu lama. Contohnya kita duhur, wah makan dulu yuk, baru asar. Tapi kalau jedanya hanya kemudian ngobrol sebentar, atau zikir, atau wudhu, nggak masalah. Berikutnya adanya alasan yang memperkenankan untuk menjamak hingga berlangsungnya takbir untuk rakaat kedua. Contohnya karena hujan. Jadi misalnya kita sholat duhur ke masjidnya, tiba-tiba hujan derasnya, maka langsung imamnya kita akan jawab dengan asar. Syaratnya apa? Syaratnya ketika takbir untuk asar masih turun hujan. Tapi kita salam duhur, assalamualaikum, nggak turun, hujan reda, nggak boleh lagi. Jadi alasan itu masih ada hingga takbir ihram untuk sholat yang kedua. Kemudian terlaksana sholat yang kedua pada waktu sholat yang pertama. Ini syarat-syarat untuk jamak takdim ya. Nah, untuk jamak takhir syaratnya ya niatnya sama tentunya, niatnya sama. Cuman di sini nggak ada ketentuan berurutan ya. Menurut Syafi'iyah, tapi Abu Hanifah, Imam Ahmad harus berurutan juga. Tapi Syafi'iyah tidak. Maka kalau jamak takhir itu kalau Syafi'iyah misalnya begini, kita misalnya safar nih, kemudian di tengah safar kita gabung di masjid sholat isya nih. Kita boleh langsung bergabung, niatnya langsung isya. Nanti saat itu setelah salam maghrib. Itu menurut Syafi'iyah. Tapi menurut muridnya tidak, tetap berurutan. Karena urutan
urutan sholat itu wahyu, nggak boleh kita bolak-balik. Maka sehingga apa, kalau prakteknya gimana? Kalau menurut Imam Ahmad, dari kalau seorang safar kok ada masjid bergabung sholat isya, dia gabung bukan untuk sholat isya, tapi niat sholat sunnahnya aja, fadilah. Karena apa? Harus berurutan, nggak boleh. Nah, setelah itu baru kita nanti sholat maghrib, baru isya. Itu tentang ketentuannya. Kemudian syarat yang kedua, adanya alasan yang memperlukan untuk menjamak hingga selesainya sholat yang kedua. Nah, ini kurang lebih tentang jamak dan qashar. Nah, mungkin sementara itu ya, nanti kita akan sambung kalau memang ada waktu. Monggo kalau ada yang menambahkan, bertanya silahkan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang disampaikan oleh teman-teman. Pertanyaan yang pertama saya bacakan, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana kalau misal ada seseorang yang sholat, kita tahu rokaatnya ada yang kurang. Nah, kemudian kami mengingatkan, tetapi belum merasa bahwa sholatnya itu sudah lengkap gitu Ustaz. Jadi tidak menghiraukan koreksi dari makmum. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi dalam Islam itu Nabi teladan kita itu dikatakan Allah wa ma alaika ilal balagh. Tugas menyampaikan, nggak boleh memaksa. Ya udah, nggak apa-apa. Kita sampaikan saja. Nah, kalau kita sampaikan kita dosa karena melihat kemungkaran. Tapi kalau sudah sampaikan orang nggak menerima, bukan urusan kita. Yang Allah nilai prosesnya, bukan hasilnya. Okay. Ya, baik. Jadi tugas dari makmum tadi sudah cukup Ustaz sampai di sana ya, sudah mengingatkan. Mengingatkan. Gitu. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya jika wanita sholat terlihat tangannya, Ustadz? Bukan telapak tapi tidak sengaja gitu ya, ada tangannya. Kalau nggak sengaja nggak batalkan, asal nggak dibiarkan. Jadi aurat wanita itu kalau tangan sampai pergelangan ya. Maka kalau seorang wanita itu kok pakai baju atau mukena yang ada takbir itu turun begini, maka itu berarti batal. Tapi kalau nggak sengaja langsung dikembalikan nggak masalah. Contoh begini, kita sedang sholat nih, tiba-tiba ada angin keras, ibu-ibu ini maksudnya, sehingga menghembus ke pakaiannya, tersingkap. Nah, kalau dibiarkan saja, oh enak anginnya segar nih, itu nggak batal. Tapi kalau langsung ditutup itu nggak batal. Maka langsung. Ya, baik. Ya, ada lagi mungkin? Masih ada beberapa Ustaz, mohon maaf. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari salah satu akhwat. Jadi ada sepasang seorang suami istri dia melakukan, mohon maaf ya, jima setelah sholat subuh. Nah kemudian yang akhwat ini tidak langsung mandi begitu Ustaz, melakukan aktivitas beres-beres rumah, masak dan sebagainya hingga waktu duha jam 10 baru mandi. Namun kejadiannya pada saat mandi ini lupa tidak membaca niat mandi junub gitu Ustaz. Hingga melaksanakan sholat zuhur dan asar. Baru teringat pada saat asar mau mandi sore. Nah bagaimana hukum sholat zuhur dan asar ketika lupa niat untuk mandi junub itu Ustaz? Jadi sekali lagi, semua ulama sepakat, niat itu hati, bukan pekerjaan lisan. Maka kalau orang salah, beda niat lisan dengan hatinya, yang benar lisan. Contohnya begini, seorang niat sholat duhur, hatinya, tapi usari wadul asri, yang benar hatinya. Nah, ketika akhwat tadi, mandi itu mandi apa kira-kira? Karena mandi karena junub kan, karena baru berhubungan kan, berarti sudah niat itu. Tapi kalau mandi karena ingin seger saja, itu namanya itu. Jadi saya mandi karena panas biar seger, itu namanya salah niat. Tapi kalau mandinya itu mandi karena apa? Karena memang saya sedang junub, habis berhubungan dengan suami, habis haid, itu sudah niat, sudah cukup. Jadi niat itu semua sepakat pekerjaan hati. Maka hadisnya menhamma, siapa yang mengkerentek hatinya. Kalau itu sekali maka niat tadi, kalau akhwat tadi waktu mandinya karena saya mandi karena memang tadi saya sedang nggak ada besar, maka sudah cukup, nggak harus diniatkan gitu. Ya. Tapi kalau memang salah niat, misalnya tadi
mandinya apa? Karena panas ingin seger. Nah itu nggak salah. Maka sholat duhurnya asar harus diulangi. Ini ada tambahan dari yang melayangkan pertanyaan tadi, Ustadz. Yeah. Jadi jenis mandinya itu mandi biasa, Ustadz. Nah, ya berarti salah mandi berarti. Iya. Ya cara mandi berarti caranya mandi orang Indonesia ya, Betul. nggak dibasahi anggota badannya. Jadi di Indonesia itu kan aneh ya. Kalau kalau dalam fikih namanya mandi itu semuanya, basuh semuanya. Tapi kalau mandi Indonesia itu kan asal gebjur-gebjur saja. Kadang-kadang kepala nggak basah. Nah itu berarti nggak sah. Karena mandi itu rukunnya 2. Pertama niat karena hadas besar untuk menghilangkan. Yang kedua adalah membasuhi semua anggota badan. Terkena air semuanya. Maka kalau badannya maka nggak sah, berarti nanti secara nggak sah, harus diulang. Mandi lagi, kemudian mengulang sholatnya langsung pada saat itu. Setelah mandi. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi, Ustadz, selanjutnya. Jadi semisal kita melakukan perjalanan, hanya saya sayang di sini tidak dituliskan ya perjalanan dari mana ke mana. Semisal melakukan perjalanan, kira-kira jamak sholatnya dengan alasan takut tertinggal atau pas di jalan takut waktunya mepet, bagaimana Ustadz? Ini agak kurang jelas juga. Maksudnya kurang jelas Ya. gimana? Jadi di sini melakukan perjalanan, kemudian kita melakukan jamak, tapi alasannya karena takut tertinggal atau takut mepet waktunya nanti di tempat tujuan gitu, Ustaz. Ya, kalau safar itu alasan apa aja takut atau nggak takut sama saja boleh. Karena safarnya yang alasannya safarnya. Jadi, takut atau nggak takut sama saja boleh karena safarnya. Ya. Jadi misalnya ya tadi misalnya safar takut nanti karena perjalanan ini naik kendaraan kita nggak bisa wudhu, nggak bisa, kita jamak sekarang lah atau jamak nanti sama itu nggak masalah. Jadi sekali lagi safarnya bukan karena takutnya, takut nggak takut sama saja, boleh kalau dia safar untuk menjamak itu. Ya, baik. Kemudian ada lagi Ustadz, jadi beliau ini sedang bepergian di dalam mobil, tetapi kondisinya sedang ada di jalan tol, Ustadz. Sedang ada di jalan tol dan tidak dalam kondisi safar mungkin ini ya, aktivitas sehari-hari. Kemudian terjebak macet di dalam jalan tol sehingga kan kita tidak bisa keluar. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Apa dijama, ditakhirkan atau bahkan sholat di dalam mobil? Jadi kalau dia nggak nyopir sholat di dalam mobil. Tapi kalau nyopir nggak mungkin kan dia kan. Gimana nyopir itu kan bisa membahayakan orang lain nanti. Nah kalau dia nggak nyopir sholat di mobil. Kalau nyopir maka dia bisa ditakhirkan nanti. Meskipun nanti ketinggalan waktu. Nabi itu dalam kondisi yang menakutkan, beliau sholat di luar waktunya. Jadi pada perang Khandaq itu nggak mungkin Nabi itu sholat. Maka Nabi sholat asar dilakukan di waktu maghrib. Nah, sama orang jangan nyopir itu kan kalau dia sholat kan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain juga. Maka nanti takhiran aja sampai rumah nanti. Sampai dia bisa minggir lah paling nggak, mungkin rest area atau gimana, minggir nanti. Ya, baik. Kemudian saya mungkin menambahkan ini teman-teman yang di wilayah Jakarta, Jabodetabek itu Ustaz. Aktivitas pekerjaan itu kan selesainya jam 5 sore Ustaz, jam 17.00. Jadi biasanya domisili itu bermukim teman-teman kami itu ada yang di Cikarang, kemudian di Bekasi, di Tangerang Selatan, di Depok gitu, di Bogor. Jadi waktu tempuh perjalanan ke rumah itu pasti tembus sholat maghrib kalau kita kalau kita pulang dari kantor jam 5 pulang sampai rumah itu kadang-kadang sudah isya gitu, maghribnya itu di perjalanan. Nah kalau kita mau menunggu sampai maghrib dulu di kantor misalnya gitu Ustadz, nanti sampai ke rumahnya itu bisa-bisa jam 9 atau jam 10 malam. Seperti itu. Nah, dengan kondisi demikian, apakah itu boleh takhir, Ustaz? Pertanyaan dari kawan-kawan ini. Jadi karena itu masyakoh ya. Sebetulnya begini, kalau nggak masyakoh, nggak kesulitan, seperti kita di Surabaya, banyak teman-teman di rumah Surabaya kerjanya di Malang bolak-balik kan. Ya, itu jadi sekali tempat mukim seorang itu bisa lebih dari 1. Bisa 2 bisa 3. Tempat dia tinggal tetap itu mukim namanya. Tempat dia bekerja tetap itu mukim. Maka orang misalnya rumah Surabaya, kerja di Malang, maka di Surabaya mukim, di Malang mukim. Di perjalanan itu safar. Sama tadi teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta, rumahnya Cikarang, atau yang lain, Tangerang, macam itu kan banyak itu teman-teman. Atau bahkan rumahnya bahkan di Jakarta Utara, kerjanya di Blok M, jauh sekali itu.
Ya. Nah itu sekali lagi kalau bisa dia di tengah jalan sholat, tapi kalau nggak mungkin kan karena macet nggak apa-apa takhir. Kan masakoh namanya itu. Ya, jadi Masakoh. kategorinya di masyakoh itu. Masakoh dan masakoh itu Walaupun bukan dibuat-buat itu masakoh itu. ya, karena Bukan. kan kondisi macet dan lain Ya, sebagainya gitu Ustaz ya ya. kan, ya, memang. Ya, baik. Baik, terima kasih. Nah, ini dari saya nih Ustaz. Jadi kalau misalkan ini kita bertugas imam gitu Ustaz. Contohnya Ya, kalau tadi di surat Sajdah itu kan ya, di pertengahan. ya, Jadi agak mudah setelah selesai kita sujud ya, tilawah, ya, kemudian bangkit lagi ya, melanjutkan surat. ya, Nah, kalau misalkan contoh di Al-A'raf terakhir, itu kan ya, posisinya di ayat terakhir. Ada di ya. kalimat wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun misalnya Ya, gitu. ya. Atau Itu gimana? wasjud waktarib Iya, sama. Ya. itu bagaimana Sama, Ustaz? sama. Langsung Kita turun kemudian bangkit diri lagi baru lagi ruku. langsung ruku. Oh, jadi tes Langsung dulu. ruku. Iya, Enggak perlu nambah karena udah kecuali mau nambah lagi surat berikutnya enggak masalah. iya. Langsung Al-Anfal misalnya enggak masalah. Tapi Ya, kalau enggak langsung berdiri tegak langsung ruku. Allah. jadi tidak membaca ayat lagi nggak Enggak mau perlu. saat lagi langsung karena udah akhir ayat. Iya, ya baik. Alhamdulillah. Dan sekali lagi ini dalam ketentuannya sebetulnya nggak boleh disengaja ya. Yuk, nanti kita sujud bareng waktu nggak boleh. Kecuali hari Jumat subuh. Tapi di Indonesia sebagian itu belum terbiasa ya. Iya, itu yang jadi kendalanya. Nah itu boleh diumumkan nanti. Ya. Maaf nanti kita akan sujud ya. Sebab kalau nggak nanti bingung dia kalau kasih tahu. Nah, kita teman-teman kita umroh Indonesia itu banyak kok yang begitu. Kan di sana kalau subuh itu Haram Mekah Madinah itu mesti rata-rata pakai sajadah itu. Nah, kadang-kadang bingung jamaah itu, apain diem saja gitu kan. Nah, diberitahu nggak masalah. Ya, baik. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab juga oleh Ustadz. Alhamdulillah. Oke, kita teruskan. Baik. Ke sholat jamaah ya Ustadz? Iya, nggak masalah. Iya. Ya, baik. Baik, jadi kita materi berikutnya sholat jamaah. Nah, ini mungkin ya, jadi sholat jamaah ini sholat yang diperintahkan Allah SWT yang dasar hukumnya sangat banyak sekali. Qur'annya banyak, sunnahnya banyak. Quran itu yang menentukan diantaranya yaitu surat tadi yang saya tulis itu 4 ayat 102. Itu ayatnya begini. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata takum ta'un ma'ak wa la. Jadi ini ayat ini perintah kepada Nabi untuk salat jamaah salat perang. Salat perang itu. Namanya surat Khauf. Artinya apa? Saat perang jadi perintah jamaah apalagi saat aman. Maka hadisnya berikutnya itu juga sangat tegas sekali, keras sekali. Kata Allah Nabi SAW, man sarrahu ayyal qallaha ghadan musliman fal yuhafid ala haula salawati hina yunada bihinna. Barang siapa yang ingin ketemu Allah nanti dalam keadaan dia masih muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat itu secara berjamaah ketika diundang untuk itu. Lanjutnya, walau annakum shallaitum bi buyutikum kama yusalli hadzal mu'takal bi baiti. Kalau saja kalian sholat di rumah kalian sendiri, seperti orang yang enggak sholat ini di rumah di masjid ini, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. La taraktum sunnah nabiyikum wa la taraktum sunnah. Kalau kalian tinggal sunnah berarti kalian sesat. Keras ini ya. Sangat sekali. Ini hadisnya sahih ini riwayat Muslim. Ini di antara ayat hadis yang menjelaskan tentang perintah jamaah. Nanti banyak saya akan baca nanti. Nah, sholat jamaah ini keutamanya sangat luar biasa banyak. Sangat banyak sekali. Bahkan ada satu buku khusus tentang fadilah jamaah. Apa di antaranya orang yang suka berjamaah itu termasuk disebutkan orang hatinya terikat dengan masjid. Mau nggak jamaah nggak enak, berarti udah hati terikat. Nah ini termasuk satu golongan yang Allah lindungi. Yang Allah sampaikan adalah Rasulullah Muslim. Yang Nabi sampaikan adalah Rasulullah Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa. Ada 7 golongan yang Allah akan berlindungan di hari tidak ada lindungan Allah. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaq, ya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya orang yang enggak jamaah enggak enak, terikat. Allah lindungi dari kiamat nanti.
Yang berikutnya adalah tentang fadilah berjalan ke masjid. Luar biasa banyak ini. Jadi ada satu hadis lewat Muslim ya. Ini kisahnya seorang keluarga ini namanya Banu Salimah. Banu Salimah itu ketika di Madinah rumahnya jauh dari masjid. Maka ketika ada perintah jamaah, karena inginnya mereka untuk berjamaah dengan Nabi di masjidnya, maka mereka musyawarah keluarga. Sepakati kita pindah rumah yang dekat masjid. Nah, rupanya berita rencana pindahnya keluarga Bani Salimah ke dekat masjid itu terdengar Nabi. Didatangi oleh Nabi. Tanya, benarkah kalian mau pindah rumah? Ingin jamaah? Benar. Kata Nabi, la tantakilu fa inna diyarakum takdu atharakum. Jangan pindah. Karena apa? Rumah kalian, jarak kalian itu akan menulis nanti bekas langkah kalian. Cuma berupa pahala. Maka dikatakan semakin jauh orang itu tempat dari masjid, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahala yang diterimanya. Itu fadilah melangkah. Ada hadis Muslim juga dikatakan begini. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan begini. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfu darajat. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan wahai sahabatku tentang 3 amal ini yang akan bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian dari sisi Allah. Sahabat langsung merespon, bala ya Rasul, tentu kami mau. Nabi menjelaskan 3. Pertama, isbagul wudu al makari. Wudu sempurna saat menghadapi kesulitan, saat dingin sangat, saat stres, saat sumpek, itu pahalanya besar. Yang kedua apa? Kathratul khuto, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dikatakan satu langkah satu kebaikan setelah kemudian menghapus dosa. Yang ketiga apa? Ingtidor sholat pada sholat, menunggu sholat setelah sholat. Itu langkah itu pahala semuanya. Maka sunnah kalau masjid itu terjangkau jalan kaki bukan naik kendaraan. Kalau terjangkau tapi. Kemudian dikatakan oleh hadis ya ini riwayat Abu Dawud, ini pahala orang berjamaah itu kalau niatnya benar sama dengan umroh untuk haji. Dikatakan hadis Abu Dawud, man kharaja min baiti mutatahhiron ila sholatil maktubati fa ajru ka ajrul hajin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia sudah suci menuju masjid untuk berjamaah, maka pahala sama dengan pahala haji. Kemudian berikutnya dia dalam jaminan Allah orang berjamaah di masjid itu. Dikatakan salah satun kulluhum daun Allah. Ada 3 golongan yang Allah jamin itu dilindungi terus. Ya, di antaranya itu orang yang melangkah menuju ke masjid untuk jamaah. Itu pahala atar ya. Belum lagi yaitu di hadis yang disebut ini menghapus dosa semuanya itu. Saya tuliskan di diktat itu dikatakan man tawaddoa lis sholati fa asbaqal wudu thumma masya ilal mas'alati al maktudah fa shallaha bil masjid aw ma'al jamaat ghufira lahu dzunubu. Barang siapa yang wudu untuk salat kemudian sempurna wudunya, kemudian datang untuk salat jamaah dan salat di masjid dan jamaah, maka akan terhapus dosa-dosanya. Bahkan dikatakan salat jamaah itu kalau kita isya itu pahalanya sama dengan sholat sama malam. Kalau saat jamaah subuh sama salat malam untuk man sholal isya jamaatin fa kana maqama nisfale. Man sholal wadat zaman fa kana qama laila kullah. Itu pahala besar sekali. Orang salat jamaah isya di masjid itu pahalanya jangan salat semalam malam enggak mampu kita. Subuh bahkan sama salat malam suntuk. Nah, sangat besar ya. Maka tentunya ini motivasi yang tentunya harusnya motivasi kita luar biasa. Pahala begitu besar, iman-iman kalau kita tidak berjamaah. Nah, itu tentang fadilah ya, fadilah melangkah masjid. Berikutnya ada fadilah menunggu sholat. Jadi orang itu kalau sholat menunggu sholat, misalnya kita sholat maghrib nggak pulang sama isya itu dia katakan itikaf. Dan fadilahnya karena Nabi seperti berjaga di medan perang. Ribat, fadhalikum ribat itu seperti ribat. Orang yang setelah sholat menunggu saat berikutnya tanpa keluar dari masjid.
Ada lagi hadis Muslim, kata Nabi hadis Muslim ini tentang orang menunggu sholat. Man qa'ada ma qa'ada ahadukum yang tadru sholat fi sholatin malam yadud tat ulul malaikatu Allahumma gfir lahu Allahumma arham. Tidak ada seorang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat. Datang ke masjid sholat 2 rakaat menunggu sholat, nggak ngobrol ini. Maka malaikat akan berdoa. Apa doanya 2? Allahumma gfir lahu Allahumma. Ya Allah, ampuni dosa orang ini ya Allah. Dan rahmati dia. Dan malaikat makbul ini. Dan belum lagi nanti kalau fadilah sop pertama ya. Besar sekali. Kata Nabi dalam kata Bukhari ini, lau ya'lamun nas ma fin nida wasyafil awwali lam temalam yasidu illa ayastamu alastamu. Seandainya orang itu tahu fadilah dari orang adzan dan sholat di sop pertama, kemudian mereka bisa melakukan kecuali dengan harus berundi, akan diundi juga karena fadilahnya besar. Belum lagi nanti fadilah kalau berjamaah itu ada kita baca amin bareng aminnya malaikat, bareng imam. Nabi mengatakan, nah hadisnya sahih ini, man wafaqa ta'minu ta'mil malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bacaan aminnya bareng bacaan malaikat, bareng bacaan imam, maka itu terhapus dosa-dosanya. Dan sekian banyak lagi tentang fadilah pada salat jamaah yang saya nggak tuliskan semuanya. Nah, sekali mudah-mudahan sekali lagi hadis-hadis yang begitu luar biasa menjelaskan fadilah salat jamaah dengan begitu, mudah-mudahan memberikan motivasi untuk tidak pernah meninggal jamaah sama sekali. Minimal ya 5 kali 1 hari. Yaitu tentang fadilah salat jamaah. Tentang bagaimana hukum salat berjamaah itu beda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, untuk salat fardu ini ada 3 istilah ulama kita. Yang esensinya sama dulunya. Contohnya apa? Kalau Hanafiyah Malikiyah, ini mazhab tertua ya. Hanafiyah pertama, itu hukumnya salat berjamaah bagi laki-laki untuk salat di masjid salat jamaah 5 kali ya. Untuk salat fardu. Mereka mengatakan sunnah muakkadah. Dekat wajib ini. Dan berdosa bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i saja. Dosa. Itu 2 pendapat dari 2 imam dan pengikut mereka semuanya. Yang kedua Syafi'iyah mengatakan salat berjamaah bagi laki di masjid itu fardu 5 itu fardu kifayah. Tapi beliau mengatakan dan berdosa bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i saja. Sementara Hanabila, Doriyah fardu ain. Banyak dasarnya, di antara yang kita sebut tadi, ayat tadi, dalam perang aja suruh berjamaah apalagi aman. Tadi orang yang meninggalkan berarti sama meninggalkan sunnah Nabi. Ada lagi seorang sahabat buta ini, itu pernah datang kepada Nabi dengan mengatakan begini, ya Rasulullah, ini dharir, la qaidah yakutuni. Atajidu li rasatan asalimu manzili. Ya Nabi, saya tuh laki-laki yang tua, buta lagi, nggak ada penuntun ke masjid. Dan bahkan dikatakan antara masjid dan rumah itu banyak binatang buas. Adakah keringanan bagi untuk sholat di rumah? Nabi mengatakan ada, silakan. Nah setelah silakan ini baru kemudian melangkah dipanggil ya Abdullah, namanya Abdullah bin Maktum. Ya Abdullah, hal sampai tanida, apakah engkau dari rumahmu terdengar adzan? Oh dengar Nabi, wajib. Kalau dengar berarti kan wajib anta untuk merespon. Karena seorang yang buta ini kondisinya nggak ada penuntunnya, udah tua, ada banyak binatang buas di antara rumah dan masjid, nggak diberi dengan bagaimana dengan kita yang tentunya nggak seperti itu kondisinya. Nah ini sekali lagi gambaran kenapa para ulama-ulama banyak sekarang mengatakan fardu ini bukan fardu ain ini, fardu ain. Tapi mereka yang mengatakan fardu kifayah pun mengatakan dosa kecuali ada udzur syar'i. Yang mengatakan ada sama dosa kalau udzur syar'i. Maka kalau udzur syar'i tentunya banyak udzur syar'i ya. Hujan juga udzur syar'i. Seperti sekarang mungkin ya udzur syar'i juga karena Nabi hujan dan yang berpotensi orang basah, banjir orang berarti wahal itu becek berarti orang kotor, itu udah berkenan untuk jamaah apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya. Insya Allah menjadi udzur syar'i. Baik, berikutnya adalah itu laki-laki. Bahkan dengan wanita. Untuk wanita ini memang ada beberapa hadis yang
menjelaskan bahwa nggak wajib ya. Dan banyak itu. Di antaranya Nabi mengatakan kepada para sahabat ini, la tamna'u ima Allahi masajidallahi fala yahrudna tafilatin. Janganlah kalian larang para wanita, istri kalian, anak kalian untuk datang ke masjid jamaah. Tapi kalau memang harus ke masjid, hendaknya dia tafilat. Artinya tidak memakai wangi-wangian. Di riwayat lain disebutkan, wa buyutuhunna lahunna, tapi sholat di rumah mereka lebih baik. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini, idza sta'dana nisa'ukum billaili fa'dan, kalau ada istri kalian datang minta izin kepada kalian untuk saat isya ini, malam ini, izinkan mereka. Bahasa isya pada Nabi itu gelap, nggak ada lampu itu, dibolehkan. Boleh, bukan sunnah, boleh tapi sunnah. Maka ada seorang wanita mengatakan begini, ya Rasulullah, ini uhibbu sholata ma'ak. Saya tuh senang Nabi kalau bisa sholat bersamamu. Nabi mengatakan, saya tahu kok. Walakin sholatuki fi masjid qaumiki khairun laki min sholati masjid hata. Tapi ketahuilah, sholatmu di masjid kaummu, asik wanita khusus, lebih baik sholatmu di masjidku, masjid Nabi loh ya. Padahal 1000 kali. Dan sholatmu di dalam rumahmu lebih baik lagi. Jadi sekali lagi kalau ditanya, bagaimana Ustaz? Nah, sekali lagi dalam Islam itu ukuran kebaikan bukan masalah banyak pahala ya, tapi ada kualitas. Nah, selama itu kualitas di rumah tuh berkualitas daripada di masjid. Tapi sekali lagi boleh dan nggak boleh melarang. Apalagi kalau di rumah mungkin malas, di masjid menjadi semangat, nggak masalah juga. Kalau ada laki-laki istrinya diajak ke masjid nggak masalah juga. Tapi sekali jaminannya aman dari fitnah dan sekali lagi tidak pakai wangi-wangian. Itu tentang hukum jamaah bagi wanita. Nah, berikutnya ini beberapa adab ya. Adab yang perlu diperhatikan saat kita mau berjamaah itu, yaitu segera meninggalkan segala aktivitas ketika mendengar adzan. Jadi Nabi itu kalau beraktivitas duniawi, kok adzan langsung semua tinggalkan. Kenapa? Yang manggil Allah. Jangan sampai panggilan dunia mengalahkan panggilan Allah. Kan kita urusan dunia, pekerjaan urusan dunia, jangan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, bersuci dari rumah sebaiknya. Sebaiknya, tapi bukan nggak boleh, masih boleh, tapi sebaiknya di rumah. Karena hadis-hadis yang menjelaskan fadilah berjalan ke masjid itu mutatahiron, di rumah cuci dulu. Jadi bersuci dan berjalan menuju ke masjid memperbanyak langkah. Berikutnya artinya apa? Kalau terjangkau berjalan lebih baik daripada kita naik kendaraan. Kalau terjangkau, tapi kalau jauh tentunya mungkin akan justru ketinggalan sholat jamaahnya nanti. Berikutnya adalah membaca dzikir yang disunahkan Nabi. Keluarannya bismillahirrahmanirrahim, di jalannya ada Allahumma ja'alni fi qalbi nuro wa sam'i nuro wa fika nuro, di antara doa-doa itu atau doa dzikir yang lainnya. Berikutnya adalah membaca doa masuk masjid untuk diampuni, baca salawat dulu, al-mafirli, kemudian mudah-mudahan dibuka pintu rahmatik karunianya. Kemudian berikutnya ada sholat tahiyatul masjid. Meskipun kalau Jumatan imam sedang khutbah. Jadi Nabi pernah khutbah ya. Jumat ini sahabat masuk duduk langsung kalau ingin dengar khutbah. Nabi langsung tanya di atas mimbar, hal sholaita? Apa engkau ada sholat? Belum ya. Kum fasolli fatasa. Bangkit, sholat dulu dan percepat. Nah, dalam masjid. Karena Nabi perintahnya, idza dakhala ahadukum al masjid fala yaqut hatta yarka. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu sampai dia sholat. Nah, sholatnya ini bisa sholat apa saja, termasuk kalau kita misalnya datang ke masjid sudah berdiri sholat zuhur, bergabung namanya sudah tahiyatul masjid juga. Karena tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid, caranya enggak duduk ketika datang ke masjid. Berikutnya adalah tidak keluar dari masjid setelah adzan kecuali gabung sholat fardunya. Kemudian tidak sholat sunnah setelah iqamah dikumandangkan. Kecuali sudah mulai ya, dan sudah hampir selesai. Jadi misalnya kita iqamah, nggak boleh langsung kita sholat. Meskipun kita yakin imam nanti panjang nanti. Kadang-kadang kita ada imam yang panjang-panjang subuh itu, ada iqamah langsung sholat. Kenapa? Takut nggak bisa sholat qabla subuh.
Kalau dari iqamah nggak boleh haram hukumnya. Nanti bisa kalau yang terbiasa sholat qobliyah subuh, kalau ketinggalan boleh qadha nanti kok setelah subuhnya. Berikutnya adalah tidak mendahului berdirinya imam bila iqamah dikumandangkan. Jadi begini, perintah untuk ikut imam itu bukan saat sholat saja ya, tapi setelah kita masuk ke masjid. Maka Nabi suatu saat pernah, Nabi itu di masjid, kemudian iqamah dikumandangkan, sahabat langsung gerak diri sebelum Nabi berdiri. Nabi mengatakan, turun kamu. La taqumu hatta, jangan diri sampai kalian melihat aku berdiri. Sudah ikut wajib, udah ikut imam itu, padahal itu belum mulai. Jadi karena itu juga imam harus tahu diri menurutnya. Jangan sampai imam itu dirinya ketika sudah qad shalah, iqamah dengan langsung berdiri. Agar apa? Agar makmum tidak mendahului untuk berdiri sebelumnya. Kemudian disunahkan berjalan ke masjid dengan khusyuk dan tenang, nggak berlari-lari. Ada seorang sahabat lari-lari itu, namanya Abu Bakroh. Abu Bakroh itu lari-lari kenapa? Takut dalam rakaat pertama. Maka Nabi mengatakan, zatakallahu harsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada Anda, tapi jangan ulangi itu. Karena orang lari nggak ngosong-ngosong nggak akan nusuk nanti. Lebih baik kita tambahkan lagi kalau memang ketinggalan. Kemudian diwajibkan untuk mengikuti gerakan imamnya dan haram untuk mendahulunya. Innama ju'al imam liyutamma bihim. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan dibarengi ya. Maka imam itu ketika Allahu Akbar, gerakannya nggak boleh nggak sama atau nggak boleh ucapannya mendahului gerakannya. Harus minimal bareng. Bahkan boleh gerakan dulu. Karena kalau dia Allahu Akbar bergerak nanti belakang bisa mendahului nanti. Minimal bareng. Bahkan boleh mendahului gerakannya dulu. Allah rukuk baru Allah Akbar. Agar apa? Agar makmumnya nggak mendahului. Karena kan bareng itu makro, mendahului batal jamaahnya. Berikutnya bagi yang masbuk di masjid disunahkan untuk mengikuti gerakan imam sesuai dengan posisinya. Jadi ketika kita tuh masbuk ketinggalannya, ke imam rukuk kita nggak boleh nunggu sampai rukuk imam berdiri, bukan. Jadi kalau imam rukuk ya kita langsung Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Imam sujud langsung Allahu Akbar ikut sujud. Nggak boleh menunggu imam berdiri. Kata Nabi, idza ataitumul masjid wa nanu sujud fasjudu wa la talu syai'a. Kalau kalian datang ke masjid, imam sujud kalian, tapi jangan anggap satu rakaat. Faman adraka ruku faqad adraka shalah, tapi yang bisa ikut ruku imam salatnya sempurna. Jadi kalau kita datang ke masjid, imam ruku, takbir ruku, maka kita nggak perlu nambah lagi. Karena ikut ruku sudah dianggap sempurna. Berikutnya adalah tidak diperkenankan sholat udah nanti dimakruhkan untuk mengulang jamaah di masjid makhillah. Jadi ini ada aturannya. Jadi kalau masjid makhillah itu masjid yang sudah punya imam jamaah tetap. Bukan masjid safar. Jadi masjid ada katakan masjid Torik, masjid makhillah. Masjid Torik itu masjid yang di jalan-jalan yang disiapkan untuk para musafir di bandara misalnya. Tapi masjid makhillah di kampung-kampung nama masjid makhillah. Nah, masjid makhillah itu ada aturan begini. Kalau misalnya ada orang itu masbuk, kalau udah selesai, itu lebih baik kita nggak jamaah lagi. Masih boleh. Jadi ada pilihan ini, boleh jamaah kalau ada temannya, ada yang menemaninya, boleh sendiri. Para ulama lebih baik sendiri. Kenapa? Untuk mengasankan dalam satu masjid ada dua kali jamaah. Tapi sekali boleh. Tapi lebih baiknya, afdoliyahnya, yang nggak berjamaah. Berikutnya adalah disunahkan bagi yang sudah sholat di rumahnya, di jalan, ada masjid untuk bergabung lagi. Bukan untuk mengulang, tapi untuk menambah fadilah jamaahnya. Jadi suatu saat pernah ada orang sahabat ini datang ke masjid, iqamah, dia menyendiri, nggak bergabung. Nabi tahu, kenapa nggak bergabung? Sholaina, Nabi kami sudah sholat di rumah kami. Karena Nabi, la tafa'al, jangan lakukan itu. Kalau kalian sudah sholat di masjid di rumah kalian, ada masjid, jamaah saja. Fa'inna nafilata, itu tambahan fadilah, tambahan pahala untuk kalian. Berikutnya adalah ini udzur syar'i ya. Udzur syar'i dalam jamaah itu di antara sakit berat, sakit ringan saja enggak udzur. Kedua adalah takut bahaya. Bahaya apa saja?
bahaya keluarga, bahaya fisik, bahaya karena ada wabah seperti ini. Hujan pun kalau Nabi itu hujan wahal itu becek, apalagi banjir. Kemudian sesudah makan, nah ini bukan ulur nih, tapi ini larangan bagi yang makan atau minum yang akan menimbulkan bau yang mengganggu orang lain nggak boleh. Digambarkan Nabi bawang merah putih. Man akala thauman aw basalan fal ya ta'jilna. Siapapun yang makan bawang merah putih, jauhi kami. Fal ya ta'jil masjidana, jauhi masjid kami. Fal ya aku duduk di rumah saja. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza min bana, karena malaikat pun terganggu. Sebenarnya kalian manusia terganggu juga. Jadi sekali lagi maka orang yang makan apa saja lah yang menimbulkan mungkin kalau jengkol segala macam itu kan berpotensi, maka itu disikat gigi dulu biar nggak mengganggu orang lain karena ini dimakruhkan. Makruh nggak disukai, benci bahkan. Nah itu kurang lebih tentang udzur syar'i yang karena kita boleh untuk tidak berjamaah dengan sebagai laki-laki. Nah imam salat jamaah syarat seorang jadi imam dia harus muslim, berakal, balik. Untuk balik ini ada perbedaan. Kenapa? Di antara sahabat itu banyak yang belum balik sudah jadi imam. Tapi sudah mais. Mais itu sudah menjelang balik, tapi sudah seperti orang dewasa. Suaranya nggak disuruh-suruh lagi, terangkat sendiri, tahu mana hal atau haram, itu mais namanya. Nah, itu boleh menjadi imam. Kemudian laki-laki apabila jamaahnya laki-laki. Karena wanita nggak boleh menjadi imam dari jamaah laki-laki. Kemudian mampu melaksanakan rukun sholat. Maka kalau kita punya masjid misalnya, kalau ingin memilih imam, jangan sampai memilih orang nggak bisa berdiri. Nggak boleh. Kecuali kalau imam tetap itu boleh. Kalau milih imam pertama nggak boleh. Karena nggak bisa rukun, nggak bisa berdiri. Tapi imam tetap boleh. Nabi itu kan imam tetap. Padahal beliau sakit, beliau duduk jadi imam. Tapi kalau memilih pertama nggak boleh. Berikutnya adalah mampu membaca dengan benar. Karena sholat itu kan dua aktivitas ya, gerakan dan membaca. Nah, baca yang dibaca itu ada yang ketentuan cara baca Quran. Namanya tajwid. Maka kalau nggak bisa tajwid, jangan dipilih imam. Berikutnya ada ketika dari semua syarat tadi terpenuhi, maka parameter milih imam itu berikut ini. Yang paling baik bacaannya. Baik itu hafalannya atau suaranya baik tadi Pak. Karena orang bacaannya hafalannya banyak tapi suaranya nggak enak juga jangan. Yang baik suaranya juga. Kemudian kalau sama semuanya, semua pintar, semua baca baik semuanya, maka ukurannya yang paling menguasai sunnah Nabi. Terutama sunnah tentang ibadah sholat. Kalau sama semuanya, pintar semuanya, maka yang paling dahulu masuk Islamnya. Dulu hijrahnya kalau di sini disebutkan. Kalau sama semua, baru kemudian yang paling sepuh, paling tua. Sehingga apa? Senioritas itu ukuran terakhir. Kalau di kampung-kampung di Jawa itu rata-rata yang jadi imam itu yang senior semuanya. Dan Nabi enggak, senioritas itu yang paling terakhir ukurannya. Bacaannya dulu, kuasai sunnah dulu, masuknya Islam dulu, baru kemudian yang lebih tua, asan nuhum. Kemudian yang dianjurkan bagi imam, meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian memperhatikan kondisi makmum. Jadi imam itu ketika memilih ayat yang dibaca harus oleh makmum. Enggak boleh dia baca ayat paling makmumnya enggak siap. Mu'ad pernah dimarahi Nabi karena baca Al-Baqarah jamaahnya enggak siap. Sampai dikatakan afatan, batwenah kamu Mu'ad. Nabi pernah merubah niatnya. Jadi Nabi suatu saat pernah setelah sholat mengatakan, tadi aku niat Pak baca panjang loh ya. Tapi setelah aku takbir, dengar anak bayi nangis. Aku khawatir ibunya nanti bersedih kalau aku panjang karena enggak tenang sholatnya. Bahkan Nabi mengatakan kepada imam yang duduknya, waktu tadi pilihkah dari jamaah yang melemah untuk memilih ayat yang aku baca. Karena ada yang sakit, ada yang tua. Jangan memilih ayat panjang sementara jamaah yang nggak siap. Berikutnya, memperpanjang rakaat pertama dari rakaat kedua. Untuk apa? Memberikan kesempatan yang ketinggalan-ketinggalan. Mungkin masih ada wudhu agar bisa bergabung secara penuh nanti. Kemudian menghadap ke arah makmum ketika udah salam. Dengan bergeser kanan atau kiri sunnahnya.
Nah, yang dimakruhkan bagi imam adalah imam fasik nggak boleh, yang suka dosa besar, yang apalagi bid'ah, kemudian yang tidak fasih dalam melafadzkan Al-Quran, nggak bisa membedakan antara ha dan kho, antara ain dan ain, antara hamzah dan ain misalnya, itu rawan karena bisa berbeda makna nanti. Kemudian yang tidak disukai imam, akhlaknya. Jadi orang yang tidak suka jadi imam, nggak suka jamaah. Jadi kalau orang akhlak, seorang imam nggak suka jamaah itu pahala imam itu nggak diterima. Maksa dia jadi imam, padahal nggak suka jamaah akhlaknya. Itu pahala sholatnya nggak diterima Allah SWT. Nah itu kurang lebih ya. Watullah mungkin materi kita tentang sholat jamaah. Monggo sekali lagi kalau ada yang menambahkan silahkan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Rasanya sudah tidak ada chat yang masuk ini Ustaz. Iya, udah malam. Sudah malam mungkin. Jadi kita mungkin akhiri dengan doa dari Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhyina yaumal qiyamati innaka la tuhlul mi'ad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan sekaligus saya pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan di kesempatan kali ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah kita bertemu dengan Ustadz di bulan depan dengan pembahasan sholat Jum'ah gitu Ustadz ya. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.